Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku dalam Kerinduanku Ministry. Mungkin saudara akhirnya lihat tempat ini lagi. Thank you untuk saudara telah terus setia mengikuti renungan singkat. Sebenarnya singkat amat ya, 10 menit itu cukup lumayan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami duduk diam dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengar. Hamba berdoa, berkati siapapun mereka yang akan memulai hari-hari mereka. Tuhan yang memberkati berhasil, menyertai, menuntun, bahkan membuka jalan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita boleh katakan amin. Tuhan Yesus, gembala yang baik. Hari itu tema kita pada hari ini, Tuhan Yesus, gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hubungan antara gembala dan domba adalah hubungan yang sangat erat. Karena gembala akan menuntun, melindungi, memelihara, bahkan akan menjaga domba-dombanya dari segala hal yang jahat. Sedangkan hubungan dari sisi domba kepada gembala, bagi domba, gembala adalah segala-galanya. Makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang mungkin kita masyarakat modern have no idea, tapi masyarakat Timur Tengah dalam konteks kultur pada masa itu, mereka tahu betul ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Ada sebuah kedekatan, ada sebuah ketergantungan, ada sebuah iman atau sebuah pengharapan yang ditaruh antara domba kepada gembala. Nah, mengapa Yesus berani mengatakan dirinya adalah gembala yang baik? Setidaknya ada beberapa alasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kiranya firman pada pagi hari ini bisa menguatkan saudara, bisa memberikan saudara confidence untuk menjalankan sepanjang hari ini. Yang pertama, mengapa disebut sebagai gembala yang baik? Karena Yesus mengenal domba-dombanya. Salah satu alasan mengapa Yesus menyebut dirinya gembala yang baik, karena dia secara pribadi mengenal siapa domba-dombanya. Yohanes 10 ayat yang ke-14 mengatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal dalam bahasa aslinya menunjukkan sebuah hubungan yang dalam dan intim. Bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal lebih dalam. Bukan hanya sekedar, mohon maaf, hit and run, ketemu hanya hari Minggu, tapi dia mengenal secara daily, secara everyday. Yesus bukan hanya mengetahui nama kita, tapi Yesus juga memahami kebutuhan kita. Dia bukan saja tahu kita secara luar, dia juga mengetahui kita secara dalam. Dia tahu kekhawatiran kita, bahkan dia tahu kebutuhan kita. Dia mengerti bahwa kita perlu dicintai dan dihargai. Dia bukan saja Tuhan yang mulia, tapi dia juga seorang loving father, ayah yang penuh kasih, dan dia juga adalah trustworthy best friend, seorang sahabat yang layak untuk dipercaya. Yang kedua, mengapa dia menyebut dirinya gembala yang baik? Karena dia gembala yang menuntun dan melindungi. Firman Allah mengatakan dalam Mazmur 23 ayat yang 1 dan ke-4, digambarkan bahwa betapa dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau, dia membaringkan kita dia memberikan kita air yang tenang, gada dan tongkatnya itu yang melindungi kita. Dia bukan saja menuntun kita di jalan yang benar, tapi dia juga melindungi kita dari segala bentuk hal yang jahat atau godaan. Bahkan Alkitab mengatakan dia memberikan nyawanya kepada setiap kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan protection. Bukan saja dia mengenal kita, bukan saja dia mencukupi keperluan dan kebutuhan kita, tapi dia juga Allah yang senantiasa menyertai, melindungi kita dari segala yang jahat. Yang ketiga, mengapa Yesus disebut sebagai gembala yang baik? Alkitab mengatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 dikatakan dia memberikan nyawa-nyawanya untuk domba-dombanya. Pengorbanan ini menunjukkan kasih yang tak terhingga, kasih yang tak terbatas, dan kesediaan untuk menderita untuk our own benefit, untuk kepentingan kita pribadi.
Mati bagi istri, bagi anak, bagi orang yang kita kasih, mungkin kita menyebutnya sebagai tindakan heroik. Tapi mati bagi seseorang yang memusuhi kita, seseorang yang jahat sama kita, seseorang yang bahkan mungkin mengolok-olok kita, mati untuk orang baik mungkin mudah, walaupun sangat sedikit orang hari-hari melakukan itu. Tapi mati untuk orang jahat yang bahkan gak peduli sama kita, I know itu gak akan mudah. Yang ketiga, mengapa dia menyebut dirinya sebagai gembala yang baik? Karena dia memberikan hidupnya untuk kita. Dia mati untuk kita. Jangankan mati, menikah saja kita memberikan hidup untuk pasangan kita. Banyak orang hari-hari ini menyerah sama pernikahannya. Karena gak mudah untuk sabar, untuk memberikan perhatian, untuk mengampuni di saat diperlukan dan seterusnya. Tapi Yesus, dia bukan saja mengasihi kita, tapi dia memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk kita dapat diselamatkan. Dan yang keempat, mengapa disebut gembala yang baik? Dalam Lukas 15, 4 dan 7, Yesus memberitakan sebuah perumpamaan, ada 100 ekor domba, 99 bersama dengan dia, dan 1 terhilang. Alkitab mengatakan Yesus meninggalkan 99 ekor domba dan mencari yang 1. Bukan berarti yang 99 gak berharga. Mungkin dalam bidang ekonomi dianggap ini bodoh banget. No, yang 99 dianggap sudah dapat mengurus dirinya. Karena gak terhilang. Yang 1 ini Yesus cari. Ini menggambarkan betapa di mata Tuhan setiap individu sangat berharga. Di mata Tuhan setiap jiwa sangat penting. Makanya Alkitab mengatakan jikalau 1 jiwa bertobat, seluruh surga bersorak-sorai. Surga tidak bersorak-sorai ketika yang miskin jadi kaya. Surga tidak bersorak-sorai ketika yang sakit jadi sembuh. Tapi Alkitab mencatat surga bersorak-sorai ketika orang terhilang kembali kepada Tuhan. Makanya saya selalu bilang the greatest miracles adalah bukan orang sakit sembuh, bukan orang miskin kaya, bukan orang yang jelek jadi ganteng atau cantik. Tapi the greatest miracles adalah ketika orang jahat bertobat, terima Yesus, dan menjadi orang baik di mata Tuhan. Tidak peduli apapun keadaan kita saat ini, Dia akan menerima kita. Syaratnya cuma 1, percaya dan memberi hidupmu kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa dia menyebut dirinya gembala yang baik? Yang terakhir, karena dia memelihara dan memberi makan domba-dombanya. Dia bukan saja melindungi, dia bukan saja memberikan nyawanya, dia bukan saja mengenal kita, tapi Alkitab mengatakan dia juga memelihara dan memberikan kebutuhan dasar domba-dombanya. Yohanes 6 ayat yang ke-35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Yesus memelihara hidup kita, Yesus mencukupi segala keperluan kita, bahkan dia memenuhi kebutuhan kita, dan bahkan dia memastikan bahwa kita tidak kekurangan hal apapun yang baik di hadapan Tuhan. That's why hari ini adalah Yesus, gembala yang baik. Gembala yang baik bukan saja sebuah gelar, melainkan cerminan dari tindakan dan kasih-Nya kepada kita. Dia bukan hanya mengenal kita secara pribadi, dia bukan hanya menuntun dan melindungi kita, dia bukan saja memberikan hidupnya untuk kita, dia bukan saja mencari yang tersesat, tapi dia juga memelihara kita. Kelima kebenaran tadi menunjukkan betapa dia layak untuk kita sembah, betapa dia layak untuk kita ikuti. Mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik berarti kita percaya dan bergantung sepenuhnya kepada dia. Dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, rasa-rasanya kita perlu memiliki gembala yang baik yang dapat memberikan kepada kita ketenangan, keyakinan, dan arah yang jelas. Saya undang saudara untuk mendekatkan dirimu kepada Kristus Yesus Tuhan dan menyerahkan hidupmu sepanjang hari ini untuk dalam tuntunannya. Kalau kau diberkati oleh kebenaran ini, bagikan kepada orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang kau kenal, broadcast message, share video ini, taruh di sosial media saudara,
Dan jangan lupa terus kolom komentar di bawah, katakan Yesus adalah gembalaku yang baik. Aku takkan kekurangan apapun juga. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya yang punya surga. Crazy love.